Baik ya, kita masuk ke nomor 12 ya. Ditanya delta HF dari H2O itu berapa? Karena yang diketahui adalah EI, maka kita buat reaksinya. H2O itu ketika dia dibentuk, itu dari H dan juga O ya. Nah, H ini di alam tidak H saja, tapi dia adalah H2. Dengan O, dia O2. Karena ini adalah standar dalam 1 mol, berarti kalian pastikan ininya 1. Berarti hanya 1 kan? Berarti O2-nya berapa koefisien? Supaya sama dengan yang kanan. Berapa nih koefisien O-nya? Di kanan ada 1, di kiri ada 2. Nah, 1/2 ya. Betul. Nah, tinggal kita coba. Nah, di sini H2 itu adalah H dengan H. Sedangkan O2 itu adalah O dengan O. Lalu ketika H2O ini kalau kita buat molekulnya, ini bentukannya seperti ini. Nah, rumus dari EI itu apa? Itu adalah delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan kiri dikurangi sigma energi ikatan kanan. Nah, di kiri itu ada H dengan H. Ditambah O dengan O. Tapi ada koefisien setengah. Tuliskan. Setengah kali O dengan O. Nah, ini baru di kiri. Di kanan itu ada O dengan H. Ada berapa O dengan H di kanan? Di sini ada berapa? O dengan H-nya ada berapa ikatan? 1 atau 2 atau 3? 3, Pak. 2. 2 ya. H dengan O1, O dengan H1. 2 jadinya ya. Lalu kalian masukkan data yang di atas. HH itu adalah 432 ditambah setengah O nangkap 2 O 495 dikurangi ya. OH 2 dikali OH itu adalah 467. So, kita hitung. Berarti ini 432 ditambah setengah kali ini berapa jawabannya? 2 4,7,5 ya. Dikurangi ini berarti ini 14, 1 berarti 13, 1 berarti 9 ya. Jumlahkan berapa jadinya nih? 5,976 dikurangi 934. Berapa jawabannya? Negatif berapa? 2, 5, 3. Ya, betul nggak? Nah, gitu. Oke. Itu cara mengerjakan tentang energi. Nah, rumus ini maka kalian hafalkan. Ya. Hafal. Nah, seperti itu ya untuk ini. Lalu ternyata soal tentang energi K3 ada lagi nomor 13. Bagaimana ceritanya? Nah, kita coba paham. Nomor 13 itu udah ada reaksinya. Reaksi ini kita uraikan ya supaya lebih kelihatan molekulnya. Pertama ada C rangkap 2 dengan C. Yang di kiri itu ada H-nya 2. Ditambah ini Cl dengan Cl ya. Ini Cl, ini dengan C, ada H dengan H lagi. Ini juga sama ya. Itu nggak kelihatan karena emang tulisannya gitu ya. Nah, coba kita cek apa itu delta H reaksi atau perubahan entalpi itu delta H ya. Ini delta H. Itu adalah sigma EI kiri dikurangi sigma EI kanan. Di kiri siapa aja nih? Di kiri ada ikatan apa aja? Ambil 2 atom. Berarti pertama ada C dan H. Ada berapa C dan H di kiri? Ada 4. Tambahin. Selain CH apa lagi? Ada? C rangkap 2C.
Satu ya. Lalu ada apa lagi di kiri? Sampai sini gitu ya. Apa lagi? CL dengan CL. Ya, ini baru yang kiri. Yang kanan, coba cross check. Ada C dan H, ada berapa? Tuh. 1, 2, 3, 4. Selain itu ada apa lagi? C dengan C, tapi tunggal. Apa lagi? C dengan C, L. Ada C. berapa? Tuh. 2. 2. Nah, sebelum kalian hitung, kalian bisa mereduksi dulu. Ini 4. Coret. 4. Sisanya tinggal kalian hitung. Tapi ini berarti C lengkap 2C. Oh, 614. Ditambah CL dengan CL. 244. Kurangi. C dengan C tapi tunggal. 348. Tambah 2 kali C dengan CL. 328. Ya. Ini berarti 8, 5, 8. Dikurangi. Ini berarti 8. 2 kali 8, 16. 1, 5, 6, 6, 5, 6 tambah ini. Berarti 14, 1, 0, 1, 100. Berapa? Kalau dihitung berarti negatif. Berapa? 146, Pak. 46. Oke. Ini gimana ya? Ya negatifnya cuma nggak kelihatan. Masih ada negatif. Cuma nggak ke. Nah, seperti itu ya untuk soal dari termokimia. Bisa diikuti ya? Bisa. Bisa, Pak, insya Allah. Siap, ya. Oke, next berikutnya. Kita masuk ke soal laju reaksi ya. Nah, ini adalah persamaan laju. Oke. Nah, di antara pertanyaan berikut yang tidak meningkatkan laju reaksi, tidak meningkatkan laju reaksi ya. Dinaikin si A-nya, meningkat ya. Ini A, B, ini pasti meningkat. Emang C di sini ada gitu, C? Ada nggak C di sini? Enggak. Nah, berarti dia yang tidak ngaruh ya. Berarti yang pengaruhi itu ada pada persamaan. Tinggal C. Oke. Katalis itu faktor mempercepat laju reaksi. Betul. Temperatur itu hubungannya dengan harga K. Semakin tinggi, semakin besar harga K, semakin besar lagi. Betul. Oke. Jadi yang tidak ada komponen dalam persamaan, dia tidak. Nah, ya. Sekali lagi, faktor itu ada 4. 1. Konsentrasi. Ini faktor laju ya. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat adalah katalis. Oke. Itu ya, itu soal teori. Oke. Bisa soal teori? Bapak mau nanya, Pak. Ya, boleh. Gimana? Itu yang nomor 4 yang faktor laju itu apa, Pak? Nah, ini tuh jadi, faktor laju itu ialah, laju itu kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, jadi kalau konsentrasinya semakin besar, ya, maka lajunya, laju itu V ya, semakin besar. Luas permukaannya besar, lajunya semakin besar. Maksudnya apa nih luas permukaan? Contohnya gini ya. Serbuk dengan bongkahan, luas permukaan bidang sentuh yang kena air, mana yang paling banyak? Yang serbuk atau yang bongkahan? Ini sama ya, Yang serbuk. serbuk. Karena dia makin kecil, makin banyak yang bersentuhan ya. Berarti dia yang paling serbuk itu kalau ditambahin ke air itu ya, dia akan lebih cepat larut dibandingkan bongkahan. Ya, itu maksudnya. Kalau suhu, coba gula nih, suhu yang rendah sama suhu yang tinggi, lebih cepat larut yang mana? Yang tinggi, Pak. Tinggi, gitu ya. Katalisma ditambahin, dia akan percepat laju reaksi. Oke?
Apa itu katalis? Zat yang jika ditambahkan dia akan melewati mekanisme reaksi yang baru. Itu gimana maksudnya? Nah, kita bahas di bab reaksi ya pada bahasan teori. Nah, itu ulang ya. Tetap bahas. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, siap. 15. Nah, ini kelas 3. Ion yang dapat direduksi oleh Zn. Kita cek, Zn itu berada di sini. Nah, makin mudah oksidasi yang atas. Berarti ya kata direduksi itu sama enggak dengan kata mereduksi? Sama enggak? Sama atau beda? Berbeda bukan? Nah, itu ya. Coba kita lihat ya. Katanya, ion direduksi oleh Zn. Dengan Zn mereduksi ion. Sama atau beda? Sama atau beda? Ion direduksi oleh Zn dengan Zn mereduksi ion. Sama atau beda? Sama. Sama ya. Berarti yang mengalami reduksi siapa di situ? Ionnya atau Zn-nya? Zn-nya. Ion atau Zn? Coba perhatikan katanya. Ion yang dapat direduksi. Berarti dia mengalami reduksi. Berarti ionnya. Zn-nya itu dia berarti kalau reduksi temannya adalah oksidasi. Berarti cari Zn yang oksidasi. Karena Zn yang harus oksidasi maka dia itu yang paling atas. Berarti jawabannya ialah ini, ion. Oke? Seperti itu ya. Dipahami kosakatanya ya. Jadi dibandingkan nih kalau Zn dengan Cr, siapa yang akan mengalami oksidasi kalau gini panahnya? Zn atau Cr? Zn, Pak. Zn. Yang oksidasi. Nah, berarti betul ya sesuai peran dia ya di sini ya. Tapi kalau Mn dengan Zn malah Mn-nya yang teroksidasi. Salah kan? Oke. Nah, seperti itu ya cara dalam merangkan ya. Bermis ya, bermain dengan kata sih. Oke. Nah, 16 ya. Nomor 16 kita coba cek ya. Spesi yang direduksi dan dioksidasi. Direduksi berarti mengalami reduksi, dioksidasi dia mengalami oksidasi ya. AU ini kan unsur bebas. Berarti biloxnya berapa? Kan 0. Oke. Nah, si AU ini dengan si AU ini juga kan, Cn itu dia negatif 1, sesuai dengan yang kiri. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Sama dengan min 1. Berarti AU-nya berapa di sini? Supaya min 1. Plus 1 ya? Nah, sekarang kita cross check. Berarti AU dari 0 ke plus 1 naik turun. Naik, Pak. Kalau naik reaksinya apa? Reaksi oksidasi. Oksidasi. Berarti yang dioksidasi siapa? AU. Oke. Ya. Kenapa O2? Lihat O2 sama dibalik ya. O2 lihat. O2 itu adalah 0 awalnya. Menjadi O di sini. Ini min 2. 0 ke min 2 dia reduksi. Berarti O2 reduksi, AU oksidasi. Mana jawabannya ya? D. Saya tinggal bermain di dalam bilox. Oke, seperti itu ya. Seperti dimaknai lagi tentang arti dari bilox. Oke, yang ini ya sekarang. Ini kesetimbangan. Kesetimbangan itu apa, Pak? Nah, kesetimbangan itu adalah
konsentrasi produknya itu ada NO ya, dipangkatkan koefisien, kalau ada 2 di produknya dikalikan, dibagi konsentrasi reaktan. Angkat 2 ya. Nah, ini kita masukkan. K-nya udah ada, Pak. 0,064. Sama dengan. NO-nya ada nggak? Nah, lihat pada kesetimbangan terdapat 0,3 mol NOBR, 0,30 NO. Itu. Ya. Berarti di sini si NO-nya udah ada 0,03 kuadrat. Si BR-nya dicari. Kan gitu ya. Dibagi 0,03 juga kuadrat. Kan habis dong ini ya, coret set. Jadi apa dong? 0,064 sama dengan konsentrasi BR2. Karena voltnya 1 liter volumenya, maka mol BR2 itu akan sama dengan molar. Seperti itu ya. Bisa diikuti. Oke, jadi keseimbangan itu ialah kanan dibagi kiri tapi pangkatin koefisien. Dan juga kita kelas 10 kan belum belajar ya, nanti ada bahasa teori kita. Oke. 18, kita coba cross check ya. Di sini ada KA, HA-nya. HA itu adalah asam lemah. Ya. Kalau kita buat reaksinya, karena lemah dia bolak-balik ya, menjadi ion H+ dan juga Ai. Oke. Ketika HA-nya dia 0,3 mol, maka yang bereaksi ini anggaplah dia X. Maka H+ sama X-nya itu akan sama. Ya. Berarti konsentrasi H+ maupun dengan aminnya itu dia sama. Ini sama ya, berarti H+ sama amin. Yang kedua, berarti kalau gitu HA karena dia adalah lemah, maka dia sangat besar dibandingkan dengan amin ataupun H+. Ini betul ya. Yang kedua, bagaimana dengan OH-nya? Ya. Nah, OH- itu dilihat dari H+. Ya. Kita cross check ya yang ini H+. Rumus dari asam lemah itu apa? H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Akar Ka dikali dengan Ha. Akarnya hilang, berarti sama kayak gini ya. Oke. Ya. Jadi yang ini betul juga. Apakah yang 3 betul atau salah? Oke. Kita pastikan dulu ya. Pertama, kita cari dulu H+-nya berapa. H+ ini adalah akar dari 10 pangkat min 7 dikali 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Atau akar dari 3 kali 10 pangkat min 8. Akar 3 kali 10 pangkat min 4. Itu H+-nya. Cari OH-nya. Nah, H+ ini akan sama dengan H+ ini akan sama dengan amin. Sesuai dengan ini ya. Berarti aminnya itu berapa? Akar 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk mencari tahu OH- itu pakai rumus KW. H+ dikali OH-. Berarti OH- sama dengan KW dibagi H+. KW-nya itu min 14 dibagi ini. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 1/akar 3 dikali 10 pangkat min 10. Bandingin. Apakah OH- lebih besar dibandingkan H-? Tidak. Tapi ini sama. Ya. Ini min 10, ini min 4. Berarti jauh lebih besar amin dibandingkan OH. Jawaban tepat adalah yang C. Ya, untuk soal P. Oke, sudah jam 15.46 ya. Kita cek dulu ya. 2 soal lah sampai 20 ya. Singkat saja. Ini adalah amonium asetat. Ya. Ini liarnya kalau gini pusing ya. Nah, yang benar kita gini. CON4 ya. Ini dia itu
terdiri dari campuran antara CH3COH dengan NH4OH. Ini lemah, ini dengan lemah. Kalau lemah-lemah, kita bandingkan Ka sama Kb-nya. Ini 10 pangkat min 5, ini min 5. Ininya sama, ternyata sama. Kalau K dan Kb-nya sama, maka pH-nya akan menjadi netral. Berarti itu 7 jawaban. Ya. Nah, berikutnya KSP itu kelarutan. Nah, kita lihat ionnya. Ini jumlah ionnya ada 2. COCO3 itu adalah ionnya 3. Pak, kok cepat gitu ya? Nah, hafalkan ion di anion kation yang di kelas 10 ya. FeOH2 itu ada 3 ion. Ag2CO4 dia ada 3 ionnya juga. AlOH3 dia ada 4 ionnya juga. Ini 2, 3, 3, 3, 4. Kita bagi. Ini bagi 2. Pangkatnya ya. Berarti ini 13/2. Ini 10/3. Ini 16/3. Ini 12/3. Ini 33/3. Ini jadi 6,5. Ini jadi 3,3. Ini jadi 5,3. Ini jadi 4. Ini jadi 11. Ya. Kelarutan mana yang paling besar dalam air? Ini min. 10 pangkat yang paling minnya itu kecil, berarti dia paling besar. Artinya jawaban terdapat pada yang B. Kenapa? Dia itu 10 pangkat min 3,3. Itu lebih besar dibandingkan yang lain. Itu juga di KS. Nah, oke, masih banyak. Ya, sampai sini gimana? Dipahami? Nah, cepetan ya. Kalau cepetan nggak masalah sih ya, karena kita lagi bahas soal. Nah, untuk materi kelas 11 ini yang paling banyak, itu kita akan bahas per segmen waktu ya. Jadi minggu ini Bapak ada hutang kalian untuk membahas satu konsep saja. Gitu ya. Tadi kebanyakan ini ada KSP, ada asam, ada hidrolisis garam, ini ada asam basa gitu ya, ini ada kesetimbangan, ini ada bilox, redox gitu ya, etokimia gitu ya, dan sebagainya. Kita akan bahas nanti gitu ya. Tadinya mau bahas etokimia dan redox, cuman Pak ingat oh ya kita belum latihan soal. Oke, seperti itu untuk ini ya untuk latihan hari ini, dan kita akan ketemu lagi hari apa ya? Sabtu itu kalau Jumat libur nggak? Coba.